Baik, setelah kita mempelajari mengenai peluang bersyarat, kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu teorema Bayes. Teorema Bayes ini sendiri kaitannya masih sangat erat dengan materi peluang bersyarat yang sebelumnya tadi ya. Ini kita kembali dulu, kita masih tetap akan menggunakan rumus yang ini di teorema Bayes. Teorema Bayes sendiri memiliki definisi, yaitu sebuah metode yang memperbaiki atau melengkapi suatu probabilitas dengan tambahan informasi yang diperoleh. Jadi nanti ada tambahan informasi yang di situ kita bisa menghitung suatu yang lebih detail lagi, lebih rinci lagi dari suatu kejadian. Ya, di sini ini rumusnya, peluang A K bersyarat B, di mana ini berarti seperti yang sudah disampaikan di materi peluang bersyarat tadi, bahwa kalau seperti ini peluang B-nya itu terjadi terlebih dahulu. B yang pertama, kemudian kejadian berikutnya adalah yang A, K. Ya, jadi memang si peluang A-nya ini nanti terbagi menjadi beberapa partisi. Ya, beberapa bagian. Nah, yang ditanya adalah bagian yang ke K-nya gitu ya, bagian K. Nah, untuk bagian yang lainnya seluruhnya totalnya bisa dihitung di sini. Ya, seperti itu ya. Dan ini kan masih menggunakan rumus peluang bersyarat. Seperti itu ya. Mungkin akan lebih jelasnya kalau kita bahas contoh soalnya ya. Misalnya di sini ada seorang investor memiliki 3 pilihan investasi, yaitu dalam bentuk saham, obligasi, dan deposito. Kemudian masing-masing ini memiliki peluang sebesar 0,2, 0,3, dan 0,5. Berarti yang ini, yang sahamnya ini besarnya adalah 0,2 peluangnya. Kemudian yang obligasi sebesar 0,3 dan yang deposito sebesar 0,5. Di sini maksudnya peluang investor ini memilih ya. Peluang investor ini melakukan investasi di saham itu sebesar 0,2 atau 20%, obligasi 30% atau 0,3, dan deposito sebesar 50% atau 0,5. Nah, investasi dalam bentuk saham ini memiliki peluang rugi sebesar 19%. Ini untuk yang saham ya. Sedangkan untuk yang obligasi itu besar kerugiannya, peluang untuk ruginya itu sebesar 12%. Dan untuk deposito itu peluang ruginya sebesar 6%. Jadi kalau kita lihat di sini, kemungkinan paling besar ruginya itu ada di saham. Sedangkan yang obligasi 12% dan paling kecil adalah deposito. Peluang ruginya hanya sebesar 6%. Pertanyaannya, berapakah peluang terjadinya kerugian investasi? Ini jadi secara umum investasi itu sendiri dibagi menjadi 3. Kalau saya gambarkan di sini ya. Ada saham, saya notasikan dengan S, kemudian ada obligasi dengan O, dan ada deposito, saya notasikan dengan huruf D. Ya, jadi ini dibagi menjadi 3 ya, dan totalnya ini harus 100% atau harus berpeluang sama dengan 1. Ini kan kalau di total sama dengan 1 ya. 0,2 ditambah 0,3 ditambah 0,5, kalau di jumlah totalnya sama dengan 1 atau 100%. Seperti itu ya. Nah, ini masing-masing ini memiliki peluang kerugian. Peluang masing-masingnya ada, kemudian peluang ruginya juga ada. Yang ditanya ini peluang terjadinya kerugian. Nah, kerugian yang kita miliki datanya itu kan masih rugi di masing-masing ya. Rugi untuk saham sekian, rugi untuk obligasi sekian, rugi untuk deposito sekian, jadi masih di masing-masing. Nah, untuk kerugian investasi itu tidak sekedar dijumlahkan, tapi kita akan hitung menggunakan peluang bersyarat. Ya, jadi peluang rugi itu sama saja peluang masing-masing investasi dikalikan dengan peluang bersyaratnya. Ya. Saya kembali lagi ke sini. Ke teorema Bayes. Nah, ini adalah peluang kejadian rugi. Maksudnya seperti itu ya. Peluang kejadian rugi itu sama saja peluang investasi saham itu akan rugi setelah kita menanam saham, kan gitu ya. Ini misalnya S, ini rugi setelah kita menanam saham. R
atau rugi bersyarat, mohon maaf, ini S ya, setelah menanam saham, misalnya seperti itu. Jadi kita menggunakan rumus yang ini, rumus peluang bersyarat. Saya kembali lagi ke soal. Ya, bahwa peluang dari saham itu sendiri adalah 0,2. Tadi ya, sudah kita rinci di sini 0,2, obligasi 0,3 dan deposito 0,5. Saya buat dalam tabel untuk membantu pemahaman ya. Kemudian ada informasi juga bahwa peluang rugi ketika menanam saham itu 19%. Berarti ini adalah peluang bersyarat bahwa dikatakan rugi setelah kita sudah menanam saham, alias kejadian menanam saham itu harus terjadi terlebih dahulu. Berarti nanti kita akan punya peluang rugi garis saham, yaitu 19%. Peluang rugi garis saham seperti ini. Ya, 19%, atau kalau dalam koma disajikan dalam bentuk 0,19. Begitu pula dengan obligasi. Obligasi juga berarti dia disebut peluang rugi ketika sudah menanam obligasi. Sudah menginvest di obligasi, berarti obligasinya harus terjadi terlebih dahulu ya, makanya ada di belakang. Ini sebesar 12%. Begitu pula dengan deposito sebesar 6% atau 0,06. Nah, kemudian karena total seluruh peluang itu sama dengan 1 ya. Kan total peluang itu harus sama dengan 1. Maka ini kita bisa hitung untuk peluang untungnya itu berarti ini kan peluang rugi. Berarti sisanya adalah peluang untung. Jadi tinggal 1 dikurangi 0,19. Kita dapat 0,81 untuk yang saham. 1 dikurangi ruginya 0,12. Berarti kita punya peluang untungnya sebesar 0,88 atau 88%. Begitu pula dengan deposito, yaitu 1 dikurangi 6%, 1 dikurangi 0,06 sama dengan 0,94 atau 94%. Begitu ya. Jadi untuk peluang rugi yang ditanyakan di poin A, terjadinya kerugian investasi, itu kita tinggal kalikan masing-masing. Ini saham dengan ruginya saham berapa, kemudian obligasi, peluang obligasi dikalikan dengan ruginya obligasi berapa, kemudian deposito dikalikan dengan ruginya deposito berapa, dikalikan masing-masing. Jadi ini 0,2 kali 0,19 ini ya, kemudian 0,3 dikali 0,12, dan yang untuk deposito 0,5 dikali 0,6. Kalau di total hasilnya adalah 0,104. Perhatikan bahwa saya ingatkan kembali, peluang itu selalu nilainya tidak mungkin lebih dari 1 dan tidak mungkin kurang dari 0. Dia pasti ada di antara 0 sampai 1. Nah, berarti peluang terjadinya kerugian ketika berinvest adalah 0,104 atau bisa kita tulis sebagai 10,4%. Seperti itu ya. Nah, untuk teorema Bayes itu menggunakan rumus yang tadi. Saya kembali dulu. Ini ya, peluang kejadian A ketika sudah terjadi B. Jadi gini, kalau yang tadi kita peluang rugi itu yang kita hitung, kita peluang terjadinya rugi ketika kita sudah menanam saham, ketika sudah invest di obligasi, ketika sudah invest di deposito. Seperti itu ya. Jadi ini ruginya terjadi setelah kita berinvest. Nah, yang ditanyakan di B itu peluang investor tersebut menanamkan investasinya dalam bentuk obligasi. Jadi, berapa peluang investor tersebut menanam di obligasi setelah tahu kerugian sebesar 10,4 ini, total kerugian seluruhnya ya, total kerugian dalam berinvestasi itu 10,4% atau 0,104 ini. Kemudian berapa peluang si investor ini ketika sudah tahu kerugiannya 0,10 ini, berapa peluangnya dia menanamkan investasinya dalam bentuk obligasi. Gitu ya. Berarti peluang bersyaratnya sudah tahu nilai ruginya dulu, baru dia menanam investasinya di obligasi. Maka ini menggunakan rumus yang tadi ya. Ini kalau saya kembali ke rumus ini, AK itu maksudnya adalah obligasi. A itu kan tadi adalah peluang kejadian A yang dipartisi ya. Ada 3 tadi, yaitu ada saham,
ada obligasi dan deposito. Nah, ini yang mau kita lihat obligasinya saja, tapi ketika sudah terjadi kerugian, sudah diketahui, maksud saya bukan terjadi. Ketika kita sudah mengetahui kalau kejadian ruginya itu berapa peluangnya. Nah, jadi B-nya di sini adalah kerugian. Jadi di sini peluang rugi ya bersyarat obligasi, yang ini adalah obligasi dan seterusnya ya. Kita kembali lagi ke pengerjaan. Nah, ini peluang obligasi dikali peluang rugi bersyarat obligasi. Jadi kebalikannya ini dikalikan dengan peluang obligasi itu sendiri. Peluang obligasi berapa tadi? Adalah 0,3. 0,3 ini ya. Mohon maaf ya, di sininya adalah 0,3. Nanti saya perbaiki di lecture note-nya, saya perbaiki lagi ya, mohon maaf. Baik, ini adalah 0,3 dikali peluang rugi ketika menanam di obligasi, yaitu 0,12 dikali 0,12 dibagi total dari jawaban A. Jawaban A tadi adalah 0,104. Ini ya, peluang rugi keseluruhan. Ini saya tulis lagi saja rumusnya di sini. Kalau di total ya ini tadi sudah kita dapatkan di poin A. Jadi tinggal dibagi 0,036 dibagi 0,104 sama dengan 0,3462, atau boleh saya tulis 34,62%. Seperti itu ya. Atau kalau misalnya mau memudahkan dalam perhitungan, biasanya saya menggunakan nih ya, menggunakan pohon hitung ya, pohon peluang. Jadi saya buat di sini saja ya untuk ini, untuk yang investasi tadi kan dibagi menjadi 3, yaitu ada saham, ada obligasi, dan ada deposito. Saham ini sendiri punya peluang 0,2, yang ini adalah 0,3, yang obligasi, yang deposito adalah 0,6. Kemudian kita ketahui bahwa saham itu punya nilai rugi dan nilai untung. Obligasi juga sama, nilai rugi dan untung. Kemudian deposito juga sama, ada rugi dan untung. Nah, yang rugi itu ternyata diketahui di soal, yaitu kalau yang saham saham yang rugi itu adalah besar, peluangnya adalah sebesar 19% atau 0,19. Ya, saya tulis di sini saja. Kemudian yang obligasi itu 0,12, dan untuk yang deposito adalah 0,06 atau 6% ya. Nah, maka kalau mau menghitung untuk soal yang A, tinggal dikalikan saja. Tinggal dikalikan 0,2 dengan 0,19, kemudian 0,3 dengan 0,12, 0,6 dengan, mohon maaf ini 0,5 ya, 0,5 dengan 0,06. Nah, itu ketika sudah dikalikan dijumlah, dapatlah poin yang A tadi. Ini hasilnya. Begitu ya. Kemudian kalau ditanyakan peluang obligasi yang kalau rugi ya, peluang obligasi setelah diketahui peluang ruginya, itu berarti kita tinggal memperhatikan yang ini 0,3, yang obligasi saja ya, 0,3 dikalikan dengan 0,12, hasilnya berapa, kemudian dibagi total yang tadi ya. Jadi untuk perhitungannya boleh menggunakan tabel ini, boleh juga menggunakan pohon yang tadi. Itu untuk menghitung menggunakan teorema Bayes ketika yang ditanyakan lebih rinci lagi, lebih detail lagi seperti contoh ini. Ya, ini adalah materi pengantar peluang. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.